Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kali ini saya mempresentasikan ide proposal bisnis saya, itu pemasangan turbin angin mini modal Darius pada sepanjang jalan provinsi di Indonesia sebagai bantuan pasokan listrik di Indonesia. Jadi ada tiga target yang kita akan capai di sini, yaitu terkait SDGs 7, 12, dan 13. Jadi total pembangkit di Indonesia itu adalah 84,8 gigawatt, dan 15% yang antaranya adalah PLT energi baru dan terbarukan. Jadi ada 85% yang termasuk energi fosil, pemanfaatan energi fosil. Indonesia berada pada posisi ke-7 sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia, dan 0,25 gigaton CO2 jejak karbon di Indonesia berasal dari sektor energi, dan ini menempatkan sektor energi pada posisi kedua sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan data PLN mencapai 41,8 gigawatt. Tentunya hal ini terpenuhi. Cuman yang menjadi masalah adalah hal ini tidak sejalan dengan pemenuhan SDGs ke-13. Maka dari itu saya menawarkan konsep bisnis dan solusi, yaitu pemasangan turbin angin mini Darius di sepanjang jalan provinsi. Tepatnya nanti bakal dipasang pada median jalan seperti yang ditampilkan pada gambar di atas ini. Nah, berdasarkan persamaan matematis dari kedua kecepatan angin yang didapatkan dari kendaraan dan kecepatan lokal, yaitu didapatkan nilai kecepatan angin untuk memutar turbin berada pada nilai 28,8 meter per sekon hingga 33 meter per sekon. Dan daya yang dihasilkan dari rentang itu yaitu 1,7 kilowatt hingga 1,8 kilowatt. Adapun 4 jenis skema yang bisa ditawarkan, dan skema yang terbaik yaitu kita mengganti daya PLTU dengan EBT ditambah turbin Darius. Nah, nantinya bisa dilihat perbandingan antara PLTU saja dengan skema keempat ini, ada pengurangan sekitar 100 juta, maaf, 100 juta emisi karbon. Dan skema keempat ini adalah skema yang bisa dikatakan memenuhi target SDGs ke-13 tadi, dan bisa eh, memenuhi kebutuhan listrik yang ada tetap memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Indonesia. Nah, target bisnis ini yaitu pelanggan dengan kategori daya rumahan 450 watt, dan pelanggan untuk 450 watt non subsidi di Indonesia ada 14,2 juta penduduk berdasarkan data PLN 2021. Nah, daya yang diharapkan dari turbin ini per provinsi yaitu 1 megawatt. Jadinya ada 557 turbin yang bakal dipasang pada setiap provinsi. Nah, untuk biaya listrik rumahan 450 watt itu Rp415 per kilowatt. Nah, tadi 1 megawatt itu bisa menyuplai sekitar 185 rumah. Ini berdasarkan persamaan matematis yang telah dilakukan. Dan selanjutnya, berdasarkan perhitungan, didapatkan Rp414 juta per tahun pendapatan dari bisnis ini. Ini pendapatan kotor, belum termasuk laba. Untuk satu provinsi nantinya bakal dikali dengan 36 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk stakeholder sendiri itu dari segi usaha dan usaha bisnis ada PLN sebagai pemegang kendali untuk distribusi listrik di Indonesia, dan eh, perusahaan yang berfokus pada renewable energy yaitu dari BUMN ada Pertamina, dan non BUMN ada Shell Energy. Dan dari pemerintah ada 36 provinsi yang bakal ditargetkan, jadi kita berusaha bekerja sama dengan mereka. Ada 2 provinsi yang tidak termasuk yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena wilayah wilayah dari kedua provinsi ini yang kecil, dan sedangkan bisnis ini ditargetkan pada provinsi dengan luas wilayah yang cukup besar. Mungkin itu saja presentasi dari saya video kali ini. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para dewan juri. Terima kasih.